Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi lagi mengenai pembahasan OSK Fisika 2004 bagian yang pertama. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang mau mengikuti OSN atau yang mau mengikuti pendalaman seri fisika. Yuk kita langsung mulai. Pembahasan OSK Fisika 2004 nomor 1 mengenai usaha dan energi. Sebuah benda 1 kg mula-mula bergerak mendatar dengan kecepatan 10 meter per detik. Kemudian diberi gaya konstan sebesar 2 Newton dan bekerja selama 10 detik, searah dengan arah gerak benda. Besarnya perubahan energi benda selama 10 detik adalah, saya coba gambarkan terlebih dahulu. Ada benda sedang bergerak dengan kecepatan 10. Nah, setelah bergerak beberapa lama, katakanlah di titik A, kecepatan benda masih 10 meter per second karena tidak ada gaya yang bekerja. Setelah ini diberikan gaya horizontal ke kanan, ya, selama 10 detik. Gayanya yang diberikan adalah 2 Newton. Ya, tentu saja kecepatannya akan bertambah sehingga akan ada perubahan kecepatan atau perubahan energi kinetik. Nah, pertanyaannya berapa perubahan energi kinetik yang dialaminya? Saya akan menggunakan teorem energi usaha, ya. Jadi saya perlu berapa kecepatan setelah 10 detik ini. Nah, untuk itu saya akan gunakan hukum kekuatan momentum untuk menghitung berapa kecepatan di B ini, ya. Jadi impuls sama dengan perubahan momentum. Karena yang menyebabkan perubahan momentum ini adalah gaya ini. Jadi impulsnya adalah F kali delta T sama dengan M kali delta V. Nah, kita jabarkan delta V itu adalah perubahan kecepatan. Jadi kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, ya, VB min VA. Sehingga kalau kita substitusikan gayanya 2, T-nya 10, M-nya 1, dan kecepatan awalnya 10 ke persamaan ini, maka kita dapat persamaan dalam VB. Dan kita bisa menghitung VB-nya. Ya, ini luas kiri 20, ini 1 kali VB, 1 kali min 10, sehingga VB-nya kita bisa dapatkan 30 meter per second. Inilah kecepatannya. Nah, pertanyaannya berapa perubahan energi? Yaitu mudah kita gunakan hukum atau teorem energi usaha, ya, yaitu delta EK sama dengan EKB kurang EKA. Karena energi kinetik sudah tahu, ya, kita tinggal hitung dari energi kinetiknya. EKB setengah MVB kuadrat, EKA-nya setengah MVA kuadrat. Sehingga kita bisa isi M-nya 1, VB-nya tadi 30, dan VA-nya adalah 10. Jadi, yang ini adalah 900 bagi 2 pas setengah, yang ini 100 bagi 2, 50. Atau delta EK-nya adalah 400 Joule, sehingga jawaban yang tepat adalah yang C, ya. Pembahasan OSK Fisika 2004 nomor 2 mengenai kinematika. Perhatikan grafik jarak terhadap waktu dari grafik di bawah ini. Nilai kecepatan paling besar pada titik mana? Baik, sekarang kita tahu bahwa kecepatan dari grafik adalah turunan dari jarak atau terhadap waktu, dSdt, atau yang kita kenal sebagai gradien atau tangan dari sudutnya. Jadi kalau kita mau menghitung kecepatan paling besar, maka kita harus membuat garis singgung untuk mengetahui gradiennya. Mari kita gambarkan garis singgung di sini, di tiap titik A, B, C, D, dan E. Mulai dari A, ini adalah garis singgung, kemiringannya sedemikian, ya. Kemudian untuk di B, ini mendatar, berarti gradiennya 0, ya. Kemudian untuk di titik C, itu mulai naik, jadi gradiennya positif, kalau ini negatif. Kemiringannya seperti ini, ya. Kemudian di titik D lebih curam, ya, dibandingkan C ataupun A, ya. Dan di titik E itu landai lagi, ya, atau datar. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sudut di titik D ini adalah yang paling besar gradiennya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa kecepatan paling besar itu terjadi pada titik D. Ini adalah kecepatan sesaat di D yang paling besar.
Pembahasan OSK Fisika 2004 nomor 3 mengenai gerak vertikal. Sebuah batu dijatuhkan dari ketinggian H di atas bidang datar. Perbandingan besar kecepatan batu saat mencapai ketinggian setengah H dan seperempat H dari bidang datar adalah. Oke, mari kita coba gambarkan terlebih dahulu ketika benda bergerak dari atas ke bawah dari ketinggian H ini karena pengaruh percepatan gravitasi. Di sini batu dijatuhkan, berarti punya kecepatan awalnya bernilai 0. Kita sebut saja V1. Maka karena pengaruh percepatan gravitasi, batu akan bergerak semakin lama semakin cepat. Sehingga nyampe pada suatu saat ketika tingginya setengah H dari tanah, ya, maka dia kecepatannya kita sebut saja V2. Dan batu bergerak terus semakin cepat. Dan pada ketinggian seperempat H, maka batu telah mencapai kecepatan V3. Tentu saja semakin lama semakin besar, ya. Jadi V2 bagi V3 itu nanti perbandingannya lebih kecil, ya, kurang dari 1. Oke. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, kita akan gunakan rumus GLBB saja untuk menyelesaikannya, yang menggunakan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat, ya. Ada unsur V0-nya karena V0-nya bernilai 0. Sehingga kita bisa menyederhanakan persamaan GLBB ini menjadi V kuadrat sama dengan 0 kuadrat tambah 2AS, atau V-nya adalah akar 2GS. Nah, di sini kita lihat besaran yang mempengaruhi kecepatan itu adalah S, ya, karena G-nya dianggap konstan selama bergerak dari ini cukup rendah sehingga nilai G-nya ketika dia di sini sama di sini semua sama. Nah, dari sini kita melihat bahwa kecepatan berbanding lurus dengan akar dari S, atau berbanding lurus dengan jarak yang ditempuh. Dengan seperti itu berarti kita bisa melihat berapa S yang ditempuh oleh di posisi 2 ini, yaitu setengah H, ya. Dari H dikurang setengah H. Kemudian setelah di posisi berikutnya, ini seperempat H, berarti dari sini ke sini 3/4 H. Inilah S-nya. Jadi kalau sudah kita masukkan ke perbandingan V2 per V3 adalah akar S2 per S3, ya, berbanding lurus dengan akar. S2-nya kita isi ini setengah H dan S3-nya kita isi 3/4 H seperti berikut, ya. H-nya kita coret, tinggal setengah dibagi 3/4, ya, setengah kali 4 dulu 2, nanti 2/3, tapi di dalam akar jadi akar 2 per akar 3. Dirasionalkan dikali sekawannya akar 3 per akar 3, kita dapatkan 1/3 akar 6, ya, atau jawaban yang tepatnya adalah yang A. Pembahasan OSK Fisika 2004 nomor 4 mengenai dinamika partikel. Jika besar gaya F sama dengan 20 Newton, ternyata balok bergerak dengan kecepatan tetap. Maka besar koefisien gesek antara balok dengan bidang adalah, jadi ini ada sebuah benda di atas bidang miring yang kasar, kemudian didorong ke atas, ya, ke arah atas secara mendatar, dan balok bergerak ke atas dengan kecepatan tetap. Berarti tidak ada jumlah gayanya atau jumlah gayanya 0, ya. Nah, sekarang untuk menganalisisnya kita akan gambarkan terlebih dahulu gaya-gaya yang bekerja pada benda ini selama geraknya. Kita mulai dengan gaya berat ke bawah. Kemudian ada gaya normal tegak lurus pada bidang. Berikutnya ada gaya gesek melawan arah gerak, jadi ke bawah, ya. Jadi ada 4 gaya yang bekerja pada benda ini. Nah, jumlah atau sigma F dari gaya-gaya yang bekerja ini bernilai 0 karena bendanya dalam arah tegak lurus bidang miring kan tidak bergerak, tetapi bergeraknya dalam sejajar bidang miring dan itu pun dengan kecepatan tetap sehingga sigma F-nya 0. Sekarang saya akan gambarkan kembali gaya-gaya ini untuk mencari hubungannya, ya, dengan menggunakan poligon gaya, ya. Saya mulai dengan gaya berat terlebih dahulu. Yang pertama ini ke bawah, kemudian berikutnya bebas. Saya mungkin gaya normal dulu, ya. Setelah itu kita gambar gaya F mendatar. Dan karena harus 0, maka dia kembali ke titik asalnya. Dan itu adalah gaya yang terakhir, yaitu gaya gesek. Di sini kita diminta menentukan mu
Berarti kita harus tahu besar gaya gesek dan gaya normalnya. Nah, kita akan menyusun persamaan dari diagram ini dengan variabel gaya gesek dan gaya normal dengan bilangan yang kita ketahui adalah gaya berat dan F ini. Ya, sekarang kita akan buat garis bantu terlebih dahulu. Di sini alfa itu adalah sudut antara bidang miring ya dengan garis mendatar, atau gaya gesek ya dengan garis mendatar, yaitu ini. Dan satu lagi alfa di sini yaitu antara garis vertikal dengan gaya normal seperti berikut. Nah, kita akan langsung menyusun persamaan kesetimbangan sigma gayanya dalam arah X sama dengan 0 ya. Berarti gaya ke kanan sama dengan ke kiri ya. Yang ke kanan itu didapat dari komponen di depan sudut dari ini ya, N ini di depan sudutnya. Sementara yang F-nya itu yang samping sudutnya ya. Jadi saya punya persamaan N kali sin alfa, yaitu yang dari sini ke sini ya, N sin alfa, ditambah dengan F cos alfa ke kanan, itu sama dengan yang ke kiri. Yang ke kiri adalah F besar ya. Ini persamaannya. Berikutnya kita butuh satu persamaan lagi, yaitu dari sigma Fy sama dengan 0. Berarti yang ke atas sama dengan ke bawah. Yang ke atas itu adalah N cos alfa, yang ini ke atasnya cuma satu ya, yang ke bawahnya ada dua, yaitu W dan ini F sin alfa ya. W tambah F sin alfa, tapi karena variabelnya F, jadi F sin alfa saya pindahin ke sebelah kiri supaya variabel sebelah kiri ya. Nah, dari dua persamaan ini nyata bahwa kita akan mencari N dan F. Setelah itu kita bagi, kita dapatkan mu-nya. Baik, sekarang kita akan eliminasi ya. Saya susun dulu persamaan ke-1 dengan cara mengalihkan dengan sin alfa. Jadi N sin alfa kali dikali cos alfa, F cos alfa kali cos alfa, jadi F cos kuadrat alfa, dan F dikali cos alfa ya F cos alfa. Berikutnya yang ini kita kalikan dengan sinus ya, N cos alfa sinus alfa, saya tulis ini. Kemudian min F sin alfa kali sin alfa, berarti min F sin kuadrat alfa, dan mg-nya atau W kita kali dengan sin alfa, jadi W sin alfa. Nah, di sini sudah nyata persamaannya. Kalau kita mau hitung F, berarti kita tinggal eliminasi N-nya ya. Nah, di sini tinggal dikurangi aja. Jadi F cos kuadrat alfa min dikurang F sin kuadrat alfa digabungkan ya, sama dengan F cos alfa dikurang W sin alfa atau mg sin alfa. Cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa itu bernilai 1, sehingga dari sini kita bisa mendapatkan langsung yaitu gaya geseknya, yaitu F cos alfa min mg sin alfa. Sekarang dari dua persamaan ini kita akan eliminasi F-nya untuk menghitung N-nya. Berarti kita kalikan persamaan satu lagi dengan sin-nya ya. Nanti ini jadi F cos alfa sin alfa, dan F besar dikali sin alfa jadi F sin alfa. Sedangkan persamaan keduanya kita kalikan dengan cos-nya. N cos kuadrat alfa min F sin alfa cos alfa sama dengan mg cos alfa. Nah, kita jumlahkan karena kita mau mengeliminasi F-nya. Kita dapatkan N sin kuadrat alfa tambah N cos kuadrat alfa ya. Digabungkan ini sama dengan ini F sin alfa tambah mg cos alfa. Jadi N-nya langsung bisa kita dapatkan sekarang, yaitu F sin alfa tambah mg cos alfa. F dan N sudah tahu, berarti untuk menghitung koefisien gesekan kita gunakan hubungan antara friksi dan gaya normalnya. Ya, tinggal kita bagi yang ini bagi ini ya. Jadi kita tuliskan F cos alfa min mg sin alfa bagi F sin alfa tambah mg cos alfa. Kemudian karena F-nya tahu, M-nya tahu, dan alfa juga tahu, kita substitusikan ke sini ya. F-nya 20 cos 30 setengah akar 3 min 1 kali 10 kali sin alfa, sin 30 setengah. Yang bawahnya juga sama kita isikan, F-nya 20 sin 30 setengah, M-nya 1, G-nya 10, dan cos 30-nya setengah akar 3. Kita kalikan, ini 10 akar 3, ini min 5. Ini 10, ini 5 akar 3. Nah, kita keluarkan L5-nya dari bagian pembilangan penyebut, jadi 2 akar 3 min 1, ini 2 akar 3 tambah 1.
Dan bentuk sederhananya adalah 5 akar 3 min 8. Akar 3 1,7 ya, dikali 5 8,5 dikurangi 8 jadi 0,5 ya. Jadi yang mendekati 0,5 ya 4/7 ya. Demikianlah pembahasan OSK Fisika 2004 bagian ke-1. Nantikan video pembahasan selanjutnya mengenai seri OSN Fisika ini. Jangan lupa ya, subscribe, share, komen sebagai dukungan pada saya, dan jangan lupa juga nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan untuk video terbaru lainnya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.